Pemirsa, artis Ridho Roma masih diperiksa di Mapolres Jakarta Barat terkait kasus narkoba. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Trianisha yang akan melaporkan informasi dari Mapolres Jakarta Barat. Tria. Ya, apakah hingga kini Ridho Roma masih menjalani pemeriksaan? Alga, sampai dengan saat ini putra dari Rhoma Irama, Ridho Roma, masih terus menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Dengan ini artinya Ridho Roma telah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 1 kali 24 jam. Jika bisa direview kembali bahwa Ridho Roma ini tertangkap pada Sabtu pagi dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat di sebuah hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dan pada saat penangkapan yang dilakukan oleh tim reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat ini, dia juga ditemukan bersama dengan beberapa barang bukti, diantaranya yaitu 1 paket sabu sebesar 0,7 gram yang terdapat di dalam paper bag coklat yang ada di dalam mobil yang ditumpanginya. Kemudian ada alat hisap, 1 paket ketamin dan juga 1 unit mobil sedan dengan nomor polisi B1240 ZAA yang saat ini terparkir di halaman Polres Metro Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Suhermanto mengatakan sampai dengan saat ini masih terus dilakukan pendalaman atau masih didalami sebenarnya ini penjualan narkoba yang sampai ke tangan Ridho Roma ini seperti apa? Apakah ini dari jaringan tertentu atau tidak? Karena menurut informasinya bahwa narkoba atau sabu-sabu yang didapatkan oleh Ridho Roma ini berasal dari komunitas-komunitas tertentu. Namun ini juga masih terus didalami apakah komunitas berskala internasional ataupun nasional. Dan selain Ridho Roma juga ada 1 rekan dari Ridho Roma berinisial S yang juga telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Informasinya juga bahwa Ridho Roma ini telah diintai selama kurang lebih 2 minggu sebelum penangkapannya, dan kemudian juga diketahui bahwa Ridho Roma ini telah menggunakan narkoba jenis sabu selama 2 tahun. Dan polisi juga telah menetapkan Ridho Roma sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika yang disangkakan dengan pasal 112 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Alka. Ya, Tria, lantas dari pantauan Anda sejak tadi siapa saja yang sudah menjenguk Ridho? Ya, dari pagi tadi kami berada di Polres Metro Jakarta Barat, belum ada satupun anggota keluarga ataupun rekan dari Ridho Roma yang datang untuk menjenguk, karena juga Ridho Roma ini kondisinya masih belum bisa bertemu dengan keluarga ataupun rekan-rekannya karena masih dalam tahap pemeriksaan. Sementara untuk ibunya sendiri ini sudah datang kemarin. Kemarin ini cukup banyak keluarga dan rekan yang datang berkunjung. Ibunya Marwah Ali ini sudah datang sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan kemudian ayahnya Rhoma Irama juga sudah datang pada malam hari sekitar pukul 23, dan juga seorang rekannya yang sesama penyanyi dangdut juga yaitu Pamela Lubis yang sudah datang ke sini namun masih belum bisa berbincang ataupun bertemu dengan Ridho Roma. Namun dari keterangan keluarga, baik itu dari ayah ataupun ibunya, mengatakan bahwa kondisinya Ridho Roma dalam keadaan baik-baik saja. Demikian Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, Trianisha melaporkan langsung dari Mapolres Jakarta Barat. Terima kasih. Ya, tertangkapnya Ridho Roma menambah daftar deretan artis yang terjerat kasus narkoba dalam 2 tahun terakhir. Ya, ironisnya Ridho ditangkap tak lama setelah mendampingi ayahnya Rhoma Irama mendeklarasikan perang melawan narkoba. Kasus narkoba yang menjerat artis dangdut Ridho Roma terungkap tak lama setelah Ridho baru saja mendampingi ayahnya Rhoma Irama mendeklarasikan perang melawan narkoba. Dalam acara Munas Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut yang digelar di Ancol, Jakarta Utara hari Jumat, Rhoma Irama menyampaikan bahwa Indonesia telah mengalami darurat narkoba. Ia pun meminta semua anggota Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia harus berperan aktif dalam memberantas narkoba. Kita sekarang ini bangsa berada dalam dekadensi moral yang cukup parah dalam berbagai kehidupan berbangsa ini, dan termasuk diantaranya adalah maraknya narkoba. Kita ini memang dalam darurat narkoba. Nah, kami harus berperan aktif di dalam memerangi narkoba ini sesuai dengan kapasitas. Ironisnya, beberapa jam setelah mendampingi ayahnya mendeklarasikan perang melawan narkoba, Ridho justru ditangkap tim reserse narkotika Polres Metro Jakarta Barat. Ridho ditangkap di lobi salah satu hotel kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Sabtu pukul 4 waktu Indonesia Barat.
Berdasarkan tes urin, Rido dinyatakan positif metamfetamin. Saat diperiksa, Rido mengaku sudah 2 tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kini Rido ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tertangkapnya Ridho Roma menambah daftar deretan artis yang terjerat kasus narkoba dalam 2 tahun terakhir. Pada Februari 2017, keyboardis band The Titans Andika ditangkap Sat Narkoba Polrestabes Bandung akibat memiliki narkoba jenis baru, yaitu tembakau gorila. Di tahun 2016, sejumlah nama artis tertangkap narkoba, diantaranya artis dangdut senior Imam S. Arifin yang ditangkap untuk ketiga kalinya pada bulan Agustus karena kepemilikan narkoba jenis sabu. Selain Imam, artis peran Jupiter Fortissimo dan Restu Sinaga juga ditangkap akibat terjerat kasus narkoba. Tim Liputan Metro TV. Ya, ke informasi lainnya, pemirsa, pasangan calon dengan tim Satuan Reserse Narkoba di bawah pimpinan langsung Kasatnya AKBP Hermanto berhasil menangkap 2 tersangka. Tersangka yang pertama berinisial RR. Kemudian tersangka yang kedua berinisial S. TKP itu di salah satu areal hotel yang terdapat di wilayah Tanjung Duren. Mereka ditangkap sebelumnya sudah juga melakukan serangkaian kegiatan tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Pusat di salah satu apartemen. Dan barang bukti yang berhasil kita temukan yang ada padanya yaitu 0,7 gram jenis sabu. Sekali lagi 0,7 gram jenis sabu beserta dengan alatnya atau bong atau alat pengisap. Kemudian yang ini ditemukan di tersangka yang berinisial RR. Tersangka yang berinisial S kita temukan juga alat isap ditambah dengan 2 pil atau obat, tentunya yang terlarang sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 Psikotropika. Penangkapan RR atau Ridho Roma ya, ada 1 alat sabu atau 1 paket sabu, 1 ketamin dan 1 alat penghisapnya ini kemudian ditemukan. Kita sih tidak mau berasumsi ya sebelum kita mendengar pernyataan langsung dari pihak keluarga seperti apa, tapi publik penasaran, memang layak juga kita informasikan. Sebenarnya sosok abang kan pasti dekat ya dengan bapak sang ayah gitu ya, Roma Irama. Bapaknya dekat ya, dengan Ridhonya juga. Seperti apa sih sebenarnya Ridho Roma ini, Bang Mawar? Baik sekali. Baik, santun, anaknya juga. Bapaknya lebih lagi kan. Tapi kan kita tidak bisa menilai santun baik kan. Kadang-kadang yang kita lihat itu berbeda dengan kenyataan. Dan kadang-kadang kita lihat, wah luar biasa nih seorang politisi yang hebat sekali. Tahu-tahu kena kasus, ya kan? Demikian juga misalnya hebat banget dia seorang menteri, tiba-tiba dipecat misalnya kan. Jadi kita nggak bisa menilai. Demikian juga artis. Artis ini luar biasa, dia berdakwah ikut-ikut ini, tiba-tiba kena narkoba. Nggak bisa diprediksi. Gitu. Baik, Mas Arief, ini kan redaktur pelaksana dari tablet Cek and Recheck. Pernah nggak sih meliput secara khusus ya, secara personal ini Ridho gitu di tablet Cek and Recheck dan mengenal mungkin secara personal seperti apa sih? Kalau secara personal saya tidak mengenal ya, tapi bahwa Ridho Roma itu secara pemberitaan seksi ya, karena pertama dia banyak fansnya, dia mungkin bisa dibilang salah satu penerus dinasti dangdut Roma Irama yang paling berhasil, karena Roma mengangkat 2, Ridho sama Vicky.
Tapi dari duanya itu Ridho yang paling berhasil. Dan memang banyak surat-surat yang menginginkan untuk peliputan Ridho ditulis secara lengkap. Jadi kita banyak menerima email-email semacam itu. Nah, persoalannya kemudian memang selama ini yang diberitakan selalu hal-hal yang baik ya kan. Kalau kemudian citra Ridho yang selama ini baik dan santun ternodai oleh peristiwa ini mungkin lebih menarik lagi buat pemberitaan media. Bang Anwar, kalau kita ya sekarang informasinya di tabloid itu adalah katanya sih udah 2 tahun mengkonsumsi narkoba, meskipun belum tentu benar juga karena ini masih pemberitaan awal. Tapi kalau abang sepengetahuan abang, mungkin kan nggak sih memang sudah 2 tahun mengkonsumsi, atau mungkin menurut abang ini nggak mungkin lah gitu. Orang kelihatannya baik-baik saja, nggak ada tanda-tanda seperti itu. Abang lihatnya gimana? Di negeri kita ini semuanya mungkin. Gitu, Nggak ada yang tidak mungkin. Apa-apa kadang-kadang kita lihat orangnya baik, tiba-tiba ternyata enggak, ya kan? Hebat luar biasa, alimnya luar biasa, bicara soal agama kayak dia bakal masuk surga sendiri ya. Tiba-tiba ada kasus, ya kan? Ada kasus yang sangat memalukan. Nah jadi menurut saya di Republik ini nggak bisa. Orang politisi yang kita lihat, waduh luar biasa, ini tiba-tiba terkasus, tersangkut dengan kasus yang baru-baru ini. Jadi memang susah memprediksi negeri kita ini, nggak tahu saya kenapa. Maka itu yang penting masalahnya itu adalah masalah mental, mental dan moral. Kalau mereka orang itu berpegang kepada mental dan moral dan berpegang kepada agama yang baik, ya, insya Allah alhamdulillah tidak akan terjatuh. Baik, Mas Arif, biasanya orang menerka-nerka ya, kenapa sih dunia artis itu seakan kalau dari luar itu indah ya, uangnya banyak, jobnya banyak, fansnya banyak. Tapi kok bisa tersangkut masalah narkoba? Bisa jadi karena ada masalah, bisa juga karena pergaulan, bisa juga karena hal lainnya. Tapi biasanya karena apa sih? Karena dunia artis akan-akan identik nih, Mas Arif. Gimana tuh? Ya, memang artis itu seperti ikan di dalam akuarium ya. Tapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana stresnya mereka mengelola manajemen waktu. Ini memang luar biasa. Mas Arif ini memang dari tabloid yang sangat terlaris. Memang seperti itu, Mas. Kita melihatnya nggak kayaknya indah-indah aja yang ditampilkan di layar kaca. Betul. Jadi kadang ada motivasinya banyak ya, Mbak ya. Ada karena dia karena pekerjaan yang menumpuk. Bayangkan, dia tampil pagi di TV A, siang di TV B, malam di TV C. Itu setiap hari begitu. Nah, kondisi seperti itu kalau misalnya tidak ditopang oleh stamina yang bagus, itu bisa drop. Kalau udah drop, katakanlah misalnya sehari dia meraup pendapatan 250 juta, bisa hilang. Nah, untuk mengatasi itu salah satunya dengan memperkuat stamina tubuh. Ada yang mengkonsumsi narkoba itu motivasinya untuk stamina. Tapi sebaliknya, ada artis yang karena stres, ya baga, stres tidak mendapatkan job, akhirnya ke narkoba. Tapi ada juga yang sekedar untuk ya gaya hidup lah, gaya hidup untuk level-level mereka, pergaulan mereka. Nah, ada juga yang selama ini mungkin anggapannya salah ya, bahwa dengan memakai narkoba itu menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan musik lah, untuk membuat film yang bagus lah. Dapat ilham gitu kayaknya ya. Begitu. Seakan-akan ya. Nah, dari beberapa motivasi ini mestinya ditanya apa sih sebetulnya yang buat mereka jatuh ke. Tapi mungkin kalau saya sih penasaran, itu dapatnya dari mana sih kemudian? Apakah ada di lingkup kelompok selebritas tersebut, atau mungkin ada juga pemasok dari luar? Dan mungkin kenapa seakan-akan tidak bisa terlepas ya, karena ini bukan kasus yang pertama kali terjadi, tapi sudah berulang kali terjadi menimpa artis yang berbagai macam artis dari berbagai macam generasi. Bahkan saya juga